Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video Japri, Jariah Inspirasi Profesional Santri. Pada video Japri kali ini, kita akan mengarungi samudera pemikiran Kiai Masdar Farid Masudi yang dibukukan oleh P3M dengan judul Membumikan Agama Keadilan. Video ini dipersembahkan oleh NU Circle, The Society of Professional Santri. Topik bahasan kedua mengenai tanggung jawab publik agama-agama. Pada topik ini Kiai Masdar menggugah kesadaran para pemuka agama, bersama berjihad untuk mengadvokasi kebijakan publik yang memihak rakyat, terutama yang lemah, di semua tingkatan. Pandangan umat Islam tentang agamanya dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Pertama, Islam tradisional. Pandangan yang banyak hidup di pedesaan ini melihat agama sebagai urusan pribadi. Bergantung pada kesadaran setiap individu di mana yang sadar akan mengamalkan, dan yang belum sadar akan menanggung resikonya sendiri. Dalam pandangannya yang fatalistik, mereka tidak melihat korelasi kesetiaan terhadap agama dengan kehidupan sehari-hari di ruang publik. Apa yang terjadi adalah kehendak yang kuasa. Kun fayakun. Kedua, Islam fundamentalis. Walaupun agama sebagai urusan pribadi, tetapi kesetiaan terhadap ajaran agama berpengaruh terhadap keseharian bersama orang lain. Contohnya, krisis di segala bidang terjadi karena umat tidak taat asas dalam menjalankan syariat Islam. Karena itu, negara harus turun tangan memaksa warga untuk menjalankan syariat Islam sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa. Karena itu 7 kata dalam Piagam Jakarta selalu menjadi polemik dan harus dipahami dalam argumen ini. Sebagai antitesa Islam fundamentalis, muncul kelompok ketiga yaitu Islam liberal. Islam liberal bersikap negara dan agama dua hal yang terpisah dan harus dipisah. Agama urusan pribadi, diatur dengan teks wahyu. Negara urusan publik, dikendalikan oleh nalar dan pasar. Jika dicampur aduk, maka manusia akan kembali ke zaman kegelapan. Islam liberal juga menganggap tidak logis untuk mengkaitkan antara penerapan syariat Islam dengan maju mundurnya suatu bangsa. Bahkan mereka memiliki slogan sebaliknya, selamatkan bangsa dari syariat Islam. Polarisasi antar berbagai kubu menambah rentan kehidupan umat beragama. Apa makna kehidupan beragama yang terus kisruh seperti itu? Penyempitan agama hanya sebagai urusan privat, mendorong potensi konflik, karena agama menjadi simbol identitas kelompok. Agama seperti ini hanya menambah masalah bagi umat manusia. Pada mulanya memang agama adalah ketundukan pada Tuhan yang personal dan privat, bersifat vertikal dalam lambang-lambang kesalehan pribadi. Tetapi kesejatian dari klaim privat itu harus terbukti melalui aksi kesalehan publik dalam kehidupan bersama. Yang dalam bahasa Al-Quran Surat Al-Maun disebut sebagai komitmen untuk mengasihi dan membebaskan sesama yang lemah dan lapar. Masalahnya adalah, bagaimana pesan pembebasan dari agama yang berdimensi publik itu harus dibawakan? Jelas tidak mungkin jika hanya diterjemahkan sebagai aksi-aksi karitatif baik individual maupun kelompok. Hal ini hanya bisa ditegakkan secara elegan dan efektif melalui advokasi kebijakan yang benar-benar mencerminkan pemihakan nyata kepada rakyat, terutama yang dipinggirkan. Para rohaniawan dari semua kalangan, inilah ladang jihad nyata, yang tidak kalah suci dibanding peran keagamaan privat yang selama ini dijalankan. Dan, sebenarnya, secara moral keberadaan negara hanya sah sepanjang mau menegakkan amanat agama publik ini. Dalam sebuah hadits disebutkan, negara seharusnya adalah payung Allah di bumi, di mana siapa-siapa orang yang teraniaya, yang terhalang hak-haknya, berlindung. Pada video berikutnya, akan dibahas mengenai, mengapa fundamentalisme keagamaan. Silakan subscribe channel YouTube NU Circle untuk terus mendapatkan update video-video terbaru.